teman-teman, dan ini sudah profit sebanyak 400%. Nah, sekarang saya akan simpulkan langsung aja ya untuk poin-poin penting dari pembahasan kali ini. Jadi yang pertama nih. Oke teman-teman semuanya, jadi video ini didukung oleh broker XM ya teman-teman. Kebetulan sekali di broker XM sekarang ini sedang ada promo mega trading ya teman-teman, ya ini hadiah sampai dengan 1 miliar dan juga bonus deposit sampai dengan 100% ya, sampai dengan $500. Caranya gampang sekali teman-teman, tinggal trading di broker XM dan lot kalian itu akan diundi ya untuk mendapatkan Pajero, kemudian emas batangan dan juga banyak sekali hadiah menarik yang lainnya. Nah, informasi selengkapnya mengenai promo mega trading dari broker XM ini teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali untuk teman-teman semuanya di channel prayoga.id bareng dengan saya Prayoga di sini. Mudah-mudahan kabar sobat YouTube semuanya dalam keadaan baik ya, dan juga sehat, lancar, pokoknya semua urusan dari teman-teman. Nah, hari ini saya mau nambah satu video lagi ya di Crypto Future di Binance, dan hari ini adalah hari Rabu tanggal 2 November jam 10 pagi ya teman-teman. Nah, ini jam 10 pagi hari Rabu, saya mau sharing-sharing lagi sekaligus coba nyari cuan di market future ya teman-teman. Oke ya teman-teman semuanya, jadi Bitcoin ini sempat naik lumayan tinggi, tapi kelihatannya di atas ini tuh agak susah gitu buat naik. Jadi sebenarnya sekarang ini ya, kalau lagi naik-naik ini ya, ini kan retrace ya, ini support, ini juga ada resisten di sini. Dan kalau prediksi saya sendiri untuk Bitcoin itu masih turun. Nah, karena memang prediksi saya Bitcoin turun, jadi saya mau ambil peluang short lagi. Ini untuk jangka pendek ya teman-teman, bukan untuk jangka panjang ya. Jadi kalau video saya kalian temukan 1 bulan lagi, 2 bulan lagi ya bisa berubah gitu maksudnya. Jangka pendek untuk hari ini saya milih Bitcoin turun, dan di sini ada Dogecoin ya. Dogecoin itu naiknya lumayan tinggi. Dan perlu kalian perhatikan ya teman-teman, kalau kalian menerima pom-pom, menerima berita-berita yang bikin kalian FOMO, itu hati-hati. Apalagi kalian mau bermain market future. Kalau beli di market spot nggak masalah, kalian beli pas harga tinggi pun nggak masalah, karena kan turun ya, kalian nggak kena margin call, paling cuma rugi gitu. Tapi kalau kalian mau main future ya jangan beli pas lagi tinggi. Kalau menurut saya ya, ini cuma opini aja sih, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa kan. Nah, ini tuh lagi tinggi-tingginya. Kalau teman-teman beli ya, takutnya ini waktunya koreksi gitu. Jadi ini ya, selain Bitcoin saya prediksikan hari ini ya, khususnya hari ini itu adalah turun. Nah, di sini ada peluang yang cukup bagus untuk Dogecoin karena memang sudah tinggi. Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah setiap market yang sudah tinggi itu layak untuk di short? Ya belum tentu ya. Jadi teman-teman cari dulu konfirmasinya ya. Sebenarnya market tuh kalau pas lagi naik ya, pas lagi naik kenceng ya, apa itu namanya, pas lagi naik kenceng, kalian itu jangan langsung dibeli kayak gitu ya, tapi cari dulu apa itu namanya, cari dulu konfirmasinya. Nah ini ya, kita masuk di market Dogecoin. Nah contoh seperti ini nih, kan tadi saya bilang kalau market lagi tinggi cocok untuk di short ya. Ini marketnya lagi tinggi, kalian short di sini, tapi ternyata masih naik lagi jauh. Ya belum begitu tepat ya teman-teman. Makanya kita tunggu dulu ya. Ini kita masuk ke daily aja deh. Kita tunggu dulu, kalau pas lagi kayak gini itu kita jangan langsung di short gitu. Kita tunggu dulu ada banyak penjualan kayak gini nih. Nah, ini waktu yang bagus untuk short ya. Jadi saya entry dulu aja ya teman-teman. Nanti saya lanjutin. Jadi sumbu ya, namanya sumbu-sumbu yang di atas itu kan tanda bahwa ada lebih banyak orang yang jual gitu teman-teman ceritanya ya. Oke ya, posisinya udah kita ambil $5. Nah sekarang kita lanjutin ngobrolnya. Nah ini kan ada beberapa sumbu ya. Di hari kemarin itu sumbunya lumayan panjang teman-teman. Apa arti sumbu ini? Ketika harga naik sampai di sini ya, sampai di kotak merah yang saya buat, itu dia ada penjualan yang cukup gede sehingga koreksi setengahnya sampai di sini. Nah terakhir itu kan ada penjualan yang cukup gede, maka saya ikutin di sini untuk sell tadi. Itu aja dulu ya. Kemudian ya,
pada saat teman-teman menemukan market yang lagi naik tinggi kayak gini ya, ini kan tinggi banget kan, kalau di buy juga takut, tapi kalau di sell kalian cari konfirmasinya dulu ya. Ini kan tinggi banget nih. Kalau di buy takutnya dia koreksi gitu, kalau mau sell ya jangan asal sell, takutnya nanti kalian ke seret-seret ke atas gitu, takutnya targetnya masih jauh gitu. Jadi kalian cari ke sebelah kiri ya, dan ternyata ya si ini itu pas di break di supportnya yang lawas. Kita masuk ke time frame weekly karena biar lebih gede. Nah ini teman-teman, jadi dia itu break bukan break ya, retrace ya, sorry. Jadi dia itu retrace dari support yang lawas, SNR yang lawas. Oke, kita hapus dulu nih. Nah di sini, nah rumusnya kan kalau dia belum mampu menembus, ini kan support kuat nih, kalau dia belum mampu menembus dia kemungkinan besar akan kembali turun. Beda kalau dia nembus ya, ini hampir sama kayak video yang sebelumnya ya. Beda kalau nembus, dia nembus ke atas saat ya, kemudian dia turun sedikit ya, bermain-main di atasnya support ini, berarti itu waktunya untuk buy gitu. Kalau dia bermain-main di atas support habis break ya, kita perjelas saja. Jadi tunggu dulu di sini nih. Nah kalau dia bermain-main di sini, kemungkinan besar dia bisa naik lagi ya, di garis di kotak merah tadi, nyari support resisten yang atasnya. Ini simpel banget sih, karena ya bagaimana lagi gitu, sebenarnya yang nentuin well juga kan, kita kan cuma bisa apa ya namanya, sedikit menganalisa kayak gitu kan. Ini ada support, ini resisten, kemungkinan besar ini bentuk resisten teman-teman. Nah sementara dia masih di bawahnya ya, masih di bawah daripada tempat yang saya garis ini. Nah stop lossnya sekarang saya akan bicarain masalah risk and reward ya, risk and reward. Jadi setiap teman-teman melakukan entry baik itu di future maupun di mana itu namanya, di forex, itu tentukan risk and rewardnya, jadi stop loss dan take profit. Nah teman-teman setting di sini stop loss ya, kalian pilih stop lossnya, kalian bisa pilih harganya di sini ya, harga stop lossnya tuh otomatis nutup tuh di titik berapa kayak gitu ya. Kita coba cari di sini, misalkan aja kalian mau setting di sini nih, misalkan kalau break ya jaga-jaganya 016279 misalkan. Nah stop loss 016279 misalkan di sini. Nah nanti kita ruginya segini, jadi teman-teman harus perhatikan. Atau mungkin lebih mudahnya ya, kita pasang stop lossnya modelnya begini, kita ganti ke persen. Udahlah pokoknya saya siap rugi misalkan 100% dari total entry saya, berarti ini kan entry-nya 5,7 ya, berarti saya siap rugi totalnya adalah 5,7. Nah teman-teman bisa pasang, atau mungkin sekarang akan saya pasang yakni saya berani rugi sekitar 150%, sekitar $8 teman-teman ya. Ini kerugian yang berani saya tanggung. Nah teman-teman tuh harus mikirin ini ya pada saat melakukan entry. Kalau SL kalau bisa 2 kali lipatnya, jadi SL nya adalah sekitar 300 Nah kalau rugi saya siap rugi $8, kalau untung saya siap untung sebesar $16, tapi untuk untungnya saya kosongin. Yang paling penting itu SL-nya ini teman-teman. Kalian siap rugi berapa itu kalian konfirmasi di sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ini kan lagi rugi 30% ya. Kalau mungkin nanti naik ya, kalau mungkin nanti naik dan ketabrak ya untuk yang 150% yang sudah saya tentukan, ya udah gitu. Nah, ini tradingnya besok lagi kita cari peluang lagi kayak gitu, dengan risk dan rewardnya itu 1:2 kayak gitu. Kalau teman-teman konsisten dan kalian sudah menemukan teknik yang sekiranya cocok kayak gitu, itu nanti suatu saat bakalan ngembangin akun kalian sedikit demi sedikit teman-teman ya.
Oke ya, jadi kita skip dulu aja. Ini anggap aja masih jam 10 ya, jam 10 pagi hari Rabu tanggal 2 November. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke sobat YouTube semuanya, ini adalah jam 7 malam ya. Jam malam atau sore ya kalau jam 7 itu. Ya ini malam ya teman-teman, dan ini sudah profit sebanyak 400%. Nah sekarang saya akan simpulkan langsung aja ya untuk poin-poin penting dari pembahasan kali ini. Jadi yang pertama nih, yang pertama dan yang paling utama adalah masalah ini nih, stop loss dan take profit. Di sini kan saya sudah setting sebanyak 150%, dan ini jangan kalian tiru 150% ya, tapi kalian tiru sesuai dengan berapa siap kalian rugi ya. Berapa siap kalian untuk rugi, berapa persen gitu. Jadi ini karena ini memang modal yang saya gunakan dikit ya kan. Makanya di sini saya setting 150% dan targetnya minimal adalah 300% karena modalnya kecil ya kan. Jadi minimal seperti itu, minimal adalah teman-teman itu adalah 1:2 ya. Nggak mungkin 1:1, kurang efektif. 1:2 maksudnya ketika kalian menerapkan SL ataupun siap ruginya adalah 5%, maka take profitnya, siap untungnya adalah 10%, minimal seperti itu. Gunanya untuk apa? Gunanya agar apa ya namanya, agar teman-teman ketika sering trading nanti ngumpulnya ujung-ujung itu akun kalian tuh bisa berkembang kayak gitu ya. Oke sekarang kita tutup aja dulu. Aduh mereset 1%, 1% lagi dong. Oke ya, biar 400 deh, kurang seru kayaknya. Oke ya, itu poin yang pertama. Jadi kalau saya stop lossnya apa itu namanya 150%, minimal saya siap untungnya adalah 300%. Nah ini bahkan lebih ya, ini sudah 400%. Jadi itu ya poin yang pertama. Jadi minimal teman-teman gunain stop loss dan take profit. Mohon maaf saya kemarin-kemarin itu nggak pernah jelasin ya, setiap entry itu nggak pernah jelasin stop loss, karena jujur aja di sini untuk modal yang segini itu sudah siap saya kehilangan 100% gitu. Jadi mungkin nggak cocok juga buat ditiru sama orang gitu, karena yang saya masukin tuh dikit. Jadi seperti ini konsepnya ya teman-teman. Kalau saya pribadi ya, ketika masukin uang ke dalam akun itu sebagian kecil dari uang yang kita punya aja gitu. Misalkan punya 10 juta nih di tabungan kayak gitu. Nah kalian masukin ke akun tradingnya 1 juta aja. Kalau saya sih seperti itu, makanya saya siap rugi sampai dengan 100% gitu. Kalau di fitur ya, kalau di spot beda lagi ceritanya. Ya ini kita simpen dulu biar tenang ya kalau genap 400. Itu poin yang pertama ya, masalah stop loss dan take profit. Nanti kalau teman-teman masih belum paham, kalian bisa tanya di kolom komentar. Poin yang kedua ya, kemarin saya menerima sebuah keluhan seperti itu. Jadi bang, saya tuh ambil short pada saat market tuh naik tinggi, tapi ternyata malah nggak dapat shotnya, malah naik terus, akhirnya margin call. Nah pertanyaannya, ketika kalian ngambil short itu jangan cuma ngelihat ketika market itu tinggi, tapi tunggu dulu ada konfirmasi apa gitu. Ini kan market lagi tinggi, kemudian juga ada konfirmasi nabrak sama super resisten yang lawas yang lama ya di sini. Makanya saya berani ambil short. Jadi meskipun marketnya tinggi, tapi super resistannya itu masih jauh. Misalkan kayak gini ya, ini saya panjangin. Misalkan kayak gini nih, wah ini naik marketnya tinggi, tapi di sebelah kiri tuh resistannya masih di atas, supportnya masih di atas, ya kalian jangan ambil meskipun marketnya naiknya tinggi gitu. Tunggu dulu sampai dengan ada konfirmasi, baru teman-teman nanti apa itu namanya ambil posisi di situ. Oke seperti itu ya. Jadi ada risk and rewardnya kalian tentuin, kemudian tunggu juga konfirmasi. Lebih bagus lagi kalau teman-teman ada beberapa konfirmasi. Sebenarnya kalau masalah kripto sih nggak seribet sama forex ya teman-teman. Kalau kripto tuh lebih ke spekulasi sih sebenarnya, karena yang main kan para whale gitu. Kripto itu tergantung si para whale. Kalau forex itu kan marketnya gede banget ya, antar negara-negara di dunia, dan perputarannya itu menyangkut mata uang satu sama yang lain gitu. Kalau kripto murni para whale yang main sih, menurut saya sih seperti itu. Jadi lebih baik kita main aman aja gitu, karena nggak ada sebuah kepastian ya.
Jadi tradingnya yang aman aja, siapin modal yang siap hilang kayak gitu ya, biar teman-teman nanti nggak nangis juga gitu. Makanya di sini kalau teman-teman lihat di video saya ya, di kripto itu paling saya cuma modal 1 juta 2 juta kayak gitu. Tapi kalau di forex itu bisa nyampe 2000 dolar, nyampe 3000 dolar ya di video-video yang lain, karena memang beda konsepnya. Jadi sebenarnya ya sama-sama berisiko, cuman kalau untuk kripto itu lebih ke spekulasi para whale gitu, jadi lebih berhati-hati dan mainnya santai aja dengan saldo yang lebih kecil kayak gitu. Oke ya teman-teman, segitu dulu, nanti kita lanjut untuk video-video yang lain di esok hari. Semoga bisa memberikan manfaat. Kalau teman-teman mungkin ada yang tanyakan aja di kolom komentar, biar nanti saya juga ada masukan juga, saya juga bisa berpikir gimana kelanjutannya kayak gitu. Kalau mungkin ada pertanyaan kan saya dapat ide juga gitu buat dibahas di video yang lain. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.